pujian bagi Engkau. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Mari bersama-sama berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan. Amin. Mendapatkan mahkota kekal, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Mari bersama-sama jemaat Tuhan, angkat suaramu. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Bersama-sama katakan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Terima, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi segenap hatimu, terima, terima. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Percaya dengan iman, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Amin. Yesus yang kita sembah adalah Raja di atas segala raja. keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri hidup
masyurlah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan Rajaku. Allah yang sedang kita sembah adalah Raja di atas segala raja. Dimanapun kita berada, mari kita memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati. Syukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, Dia beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Hey, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan Raja. Berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang berjaya, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Sekali lagi katakan, Engkau yang berjaya. Berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidup.
kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Yes. Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Mari kita siapkan hati dua firman Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat ya Pak. Haleluya Yesus. Betapa ajaib Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Tuhan,
tetap Tuhan, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Tuhan, Tuhan. Dengan segenap hatimu katakan, ku sembah Engkau, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Engkau tetap Tuhan, Tuhan, walau dunia semua bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan, Engkau tetap Tuhan, tak tergoyahkan, Kau tetap Tuhan, Kau tetap, Kau tetap Tuhan, Kau tetap Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkuasa dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia, namamu besar termulia. Haleluya. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk firman-Mu berbicara dalam setiap hidup kami. Taburkan benih firman-Mu ya Bapa hari ini ya Tuhan dalam setiap hati kami, dan jadikan tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur, supaya benih firman-Mu boleh bertumbuh lebat dan hidup kami boleh berbuah bagi Engkau. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat yang Tuhan kasihi, yang ada di rumah masing-masing. Biarlah keadaan ini membuat kita semua semakin dekat dengan anggota keluarga kita dan semakin dekat dengan Tuhan, sehingga kita menjadi keluarga yang siap menyongsong kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Untuk firman Tuhan saat ini tentang Paskah, saudara yang kasih, kita akan buka terlebih dahulu bersama-sama Injil Matius pasal 16
ayat 13 sampai dengan ke-23. Ya, kita akan melihat saudara yang kasih. Padahal Yesus sudah mengatakan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi kenapa murid-muridnya banyak yang tidak percaya? Kita akan baca sama-sama Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan ke-23. Yang berkata demikian. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Next. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Ya, apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya mereka jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Saudaraku, kita akan lanjutkan pembacaan kita. Next. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sering kekasih, ada sebuah kontradiksi yang kita lihat di sini. Pada pembacaan bagian yang pertama, sering kasih, Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang siapa dirinya. Karena ada banyak orang berkata Yesus adalah ini, Yesaya, Yeremia, ya, dan macam-macam lagi nabi-nabi yang lain. Tapi Yesus bertanya, menurut engkau sendiri siapakah aku ini? Dan Petrus dengan lantang berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mesias itu Kristos atau Kristus, artinya yang diurapi, anak Allah yang hidup. Sering kekasih, pemahaman yang seperti ini hanya terjadi karena Roh Kudus memberikan pencerahan. Itu sebabnya Yesus berkata kepada Petrus, itu bukan engkau sendiri, tetapi karena kepadamu diberikan pencerahan, diberikan ilham Roh, sehingga engkau mengerti siapa aku ini. Nah, sering kasih, jika Yesus itu Mesias, Kristus, anak Allah yang hidup, yang bisa memberikan hidup kekal dan membangun sebuah kerajaan yang tidak binasa, maka tentu dalam pikiran Petrus ini luar biasa. Kita memiliki seorang raja yang dahsyat yang belum pernah ada. Raja yang sangat sakti sekali. Yang bisa membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang yang mati dibangkitkan, dan bisa memberi makan bagi ribuan orang hanya dengan 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Wow, Yesus yang diurapi sudah terbukti, dan kalau dia menjadi raja, maka tidak ada negara manapun yang bisa mengalahkan. Termasuk kerajaan Romawi yang menjajah Israel pada saat itu. Akan dapat mereka lemparkan, akan dapat mereka usir keluar dari tanah Israel. Sebab mereka mempunyai raja yang luar biasa. Itu yang ada pada Petrus dan teman-teman. Saudaraku, bukankah konsep yang sama ini seringkali kita miliki?
Kalau kita ikut Yesus, maka semuanya enak-enak yang terjadi. Yang luar biasa yang terjadi, yang bagus-bagus. Tetapi saudara yang kasih, ketika kita melihat selanjutnya, ada kalimat yang kontradiksi seakan-akan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ini nonsens, saudara yang kasih. Bukan hanya buat Petrus, tapi buat murid-murid yang lain juga. Masakan yang diurapi itu akan mati dibunuh. Dan kalau orang mati dibunuh, mana mungkin bisa bangkit lagi. Pada hari yang ketiga dikatakan akan bangkit. Kalau Yesus itu matinya karena corona misalnya, mungkin bisa bangkit. Karena dia bisa membangkitkan orang mati. Tapi kalau dibunuh, mana mungkin bangkit. Pikiran-pikiran semacam ini yang logis menurut akal manusia ada pada murid-murid. Dan seringkali pikiran yang sama, saudara yang kasih, ada pada kita. Betul? Next. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, ya. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Sekali lagi saudara yang kasih, pikiran manusia yang logis, Petrus ini benar, ya. Ketika dia berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Bukankah engkau Mesias? Anak Allah yang hidup, Kristus yang diurapi. Dan engkau akan membangun kerajaan yang tidak bisa binasa. Mana mungkin ini terjadi padamu? Saudara yang kasih, Petrus sudah mengenal Yesus, tetapi belum kenal terlalu dalam. Jangan kita bangga kalau kita sudah menjadi orang Kristen sekian tahun. Sebab kita masih perlu mengenal Yesus lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Makanya ada lagu yang berkata, lebih dalam lagi ku rindu kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, dan seterusnya. Next. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Apa problem Petrus? Apa problem kebanyakan kita orang-orang Kristen yang sudah mengikut Yesus sekian lama, seringkali mendengar firman Tuhan. Seperti murid-murid berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, seringkali mendengar pengajaran yang dia sampaikan. Tapi kita masih mempunyai problem. Tak jarang masih mempunyai problem. Sama dengan Petrus dan kawan-kawan. Ya. Yang pertama dikatakan Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Yang pertama saudara kasih, saya percaya ada iblis. Dan pekerjaan iblis itulah mencuri iman seseorang. Ya, iblis mencoba mencuri pikiran iman seseorang itu iman Petrus. Bayangkan Petrus ini 3,5 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Melihat segala sesuatu yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Mujizat demi mujizat dia lihat saudara yang kasih. Tetapi ada yang mencuri. Iblis mencuri. Lalu kemudian Yesus berkata, engkau suatu batu sandungan bagiku. Petrus yang kecurian imannya menjadi batu sandungan bagi Yesus. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ketika iman seseorang dicuri oleh iblis, maka itu akan mempengaruhi pikirannya. Pikirannya bagaimana dikatakan? Ya, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan
manusia. Jadi kita perlu waspada, saudara kasih. Bagaimana kita perlu senantiasa menjaga pikiran kita. Itu sebabnya Rasul Petrus berkata tentang pikiran. Siapkanlah akal budimu dan waspadalah. Dan letakkan pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia dan seterusnya. Kita disuruh menyiapkan pikiran kita setiap pagi dan menjaganya, mewaspadanya sepanjang hari. Supaya jangan melenceng dari pikiran Tuhan. Ya. Sehingga jangan sampai kita hanya memikirkan pikiran manusia yang bisa menjadi sandungan bagi rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Next. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Next. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ya. Nah, saudara yang kasih, kita lihat apa hubungannya dengan peristiwa kebangkitan Yesus Kristus yang tidak dipercayai oleh murid-murid. Mari kita akan masuk kepada yang lain, saudara yang kasih, yaitu Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai dengan 18. Ini peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ya. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Next. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Padahal Tuhan Yesus berkata, "Aku akan mati tetapi bangkit pada hari yang ketiga." Nah, bagi murid-murid, baik Petrus maupun termasuk Maria, Yesus mati itu tidak mungkin karena dia seorang Mesias. Apalagi dibunuh. Seperti Petrus, Maria pun ikut tercuri iman dan pengharapannya. Saudara yang kekasih, biarlah fakta keadaan hari-hari ini yang tidak nyaman, yang tidak menopang kehidupan, yang membuat kita tidak bisa bergerak dan bebas. Fakta ini jangan sampai membuat iman kita tercuri. Kita harus percaya Yesus sudah bangkit. Amin. Dan Yesus yang bangkit itu penuh dengan kuasa. Mari kita lihat lebih lanjut, saudara yang kasih. Next. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Jadi Maria itu melihat Yesus berdiri di situ. Tapi Alkitab berkata, saudara yang kasih, Maria tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Camkan baik-baik, saudara yang kasih. Kenapa Maria yang melihat Yesus tapi tidak tahu, tidak kenal dengan Yesus? Sebab dalam pikiran Maria, Yesus sudah mati. Yesus sudah disalibkan. Kalau dia mati hanya karena penyakit flu yang berat saja, mungkin dia bisa hidup. Tapi ketika dia disalibkan dan bagaimana Maria melihat, ya, Yesus dipaku, dihajar habis-habisan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Bukankah Maria ini sudah bertahun-tahun ikut Yesus? Bagaimana mungkin dia melihat Yesus tapi tidak tahu itu Yesus? Karena dalam pikirannya Yesus sudah mati.
Sehingga walaupun Yesus sudah bangkit, tapi ketika dalam pikirannya Yesus sudah mati, maka dia tidak kenal Yesus. Saudara, saya ingin katakan, hari ini Yesus Tuhan dekat sekali dengan kita. Tapi tak jarang karena keadaan kita tidak bisa melihat Yesus, saudara yang kasih. Keadaan telah merenggut iman kita. Keadaan telah mencuri iman kita. Iblis menggunakan keadaan untuk membuat iman kita tercuri. Jaga baik-baik, jangan sampai iman kita tercuri. Next. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Kelewatan, saudara yang kasih. Maria tidak kenal dengan guru dan Tuhannya. Dia pikirnya ini penjaga taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Lebih parah lagi, Yesus dianggapnya pencuri mayat. Kita lihat, saudara yang kasih, ketika seseorang kehilangan iman, dia kehilangan pengharapan, maka pikiran menjadi negatif. Bahkan terhadap Tuhan sendiri, dia berpikiran negatif. Oh, dijauhkan Tuhan. Jangan sampai keadaan yang sulit menyebabkan iman kita terenggut, saudara yang kasih. Sehingga kita berpikiran negatif terhadap keadaan, terhadap suami kita negatif, terhadap istri negatif, terhadap anak negatif, terhadap orang lain negatif, bahkan terhadap Yesus negatif. Jangan sampai ini terjadi, saudara yang kasih. Jaga betul iman kita. Biarlah justru kesulitan ini membuat kita semakin melekat dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan. Semakin kita mengejar Tuhan dengan sungguh-sungguh. Next. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Perlu ada sebuah sentakan. Yesus menyentak nama Maria. Dan Alkitab berkata Maria berpaling, tetapi seperti terjemahan yang lebih tepat, Maria berpaling dengan terkejut dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni." Kadang-kadang Tuhan perlu membentak kita, saudara yang kasih, supaya iman kita terbuka dan dikembalikan. Mungkin dengan cara-cara yang tidak enak, seakan-akan Tuhan membentak. Dengan keadaan tertentu Tuhan seakan-akan membentak supaya iman kita boleh dikembalikan. Next. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah kau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa dan kepada Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Ada tugas bagi Maria yang telah dipulihkan keyakinannya bahwa Yesus sudah bangkit. Ada tugas bagi kita yang memiliki keyakinan Yesus sudah bangkit. Ya, bukan hanya berdoa, bukan hanya menyembah, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, ya. Pergilah, beritakan pertama-tama, saudara yang kasih, kepada orang-orang Kristen yang lemah iman. Kita harus pergi kepada saudara-saudara seiman kita yang sedang kehilangan iman. Dalam situasi seperti ini, saudara yang kasih, ada banyak yang sedang kehilangan iman. Kita tinggal di rumah, tapi pelayanan tak berhenti. Pelayanan konseling membimbing orang yang sedang mengalami kesusahan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dari peristiwa corona ini. Mari kita memiliki keyakinan karena perjumpaan pribadi dengan Yesus. Pergi kepada mereka. Mungkin hari-hari ini kita tidak pergi secara fisik, tapi kita bisa pergi dengan pelayanan multimedia, ya, dengan gadget kita, atau memang jika harus pergi secara fisik, ya, karena memang sangat dibutuhkan, kita lakukan dengan iman, ya. Kemudian
Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Dan Maria melakukan tugas dengan baik. Seperti Tuhan perintahkan, pergilah kepada saudara-saudaraku, mengabarkan apa yang dilihat. Dan Maria melakukannya. Mari kita taat seperti Maria, saudara yang kasih. Kita yang sudah mengalami kebangkitan Yesus Kristus, menceritakan pertama-tama kepada saudara kita yang lemah, dan juga pada hari ini banyak orang-orang di luar Kristus sedang mencari keselamatan dan perlindungan. Ini merupakan kesempatan yang baik untuk memberitakan kabar baik, keselamatan ada dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Tuhan Yesus, hamba-Mu banyak kekurangan, tetapi firman-Mu dan Roh Kudus kiranya akan menjamah hati kami. Di masa-masa yang sulit ini, kami tidak boleh kehilangan iman dan pengharapan kami. Yesus yang terbesar, Yesus adalah Tuhan. Biarlah kami takut bukan kepada corona atau sakit penyakit, tapi kami takut kepada Engkau. Walaupun Engkau menuntun kami dengan hati yang bijak, menjaga diri kami, sehingga kami Tuhan baik, sehat, tubuh, jiwa, dan roh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat perayaan atau peringatan hari kebangkitan Tuhan Yesus hari ini. Kiranya Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu ini melimpah di atas setiap orang-orang percaya. Saat ini kami berdoa sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau, bahwa kuasa kebangkitan-Mu dapat memulihkan setiap keadaan dan situasi yang saat ini bergelora di seluruh dunia, bahkan bukan hanya di bangsa ini. Tetapi hari ini kami mau menyatakan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kuasa kehidupan dari Allah melimpah di bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kebangkitan Tuhan memulihkan negeri ini, memulihkan kota ini, memulihkan setiap keadaan, setiap aspek kehidupan, ekonomi, dan juga keluarga. Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu juga boleh menyembuhkan orang-orang yang sakit karena virus corona ini dan juga penyakit-penyakit yang lain. Biarlah Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu bagi semua orang-orang yang percaya. Di dalam kebangkitan-Mu Tuhan, Engkau menyatakan kasih-Mu, Engkau menyatakan kealahan-Mu pada dunia ini, pada semua orang. Kiranya Tuhan, apa yang Engkau kerjakan, karya-Mu 2000 tahun yang lalu, hari ini kami merayakannya. Kebangkitan-Mu, kuasa itu tetap sama bagi orang-orang percaya. Kami berdoa saat ini, bangsa ini boleh mengalami kebangkitan bersama kebangkitan Yesus. Bangkit ekonominya, bangkit semangatnya, bangkit kehidupan yang baru, bangkit yang takut akan Tuhan, bangkit mengalami pemulihan demi pemulihan, bangkit dalam hidup damai sejahtera di setiap kota, di setiap rumah tangga. Saat ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan di GBI Asam 3 dan satelit-satelitnya yang diam di rumah-rumah. Sekiranya Tuhan, hadirat-Mu ada di dalam setiap rumah tangga. Kuasa kebangkitan-Mu terjadi di setiap rumah tangga. Bangkitkan bapak-bapak, bangkitkan ibu-ibu, bangkitkan anak-anak, bangkitkan semua keluarga untuk terus bersemangat percaya kepada Engkau, mengandalkan Engkau, mempercayakan diri dan melekat kepada Engkau sehingga mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan, mengalami kecukupan dalam setiap kebutuhan. Terima kasih Tuhan, terutama saat ini kami berdoa
untuk keluarga gembala sidang kami, Om John Rusli, Tante Christine, dan juga Bapak Daniel Rusli yang ada di Hong Kong sekeluarga, Bapak Tius yang ada di Jakarta sekeluarga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kebangkitan ini, kehidupan yang dari Kristus Yesus bangkit di dalam nama Yesus. Begitu juga seluruh jemaat Tuhan mengalaminya. Terima kasih Tuhan. Kami tidak lupa berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo dan seluruh jajarannya, para menteri, pejabat-pejabat tinggi. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka boleh mengalami Tuhan kebangkitan juga untuk mengalami bangsa ini dibawa ke dalam kebangkitan Tuhan. Bangkit dan menjadi terang. Bangsa Indonesia di dalam nama Yesus bangkit dan menjadi terang. Dan melalui kuasa kebangkitan Tuhan Yesus ini, kami menyatakan, kami berdoa, berhenti semua virus corona ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang sempurna ini membangkitkan, menghidupkan setiap orang percaya, setiap negeri yang percaya, setiap kota yang percaya, setiap gereja yang percaya, setiap rumah tangga yang percaya, setiap pribadi yang percaya, setiap keluarga yang percaya mengalaminya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam sepekan ini. Kiranya Tuhan bertambahnya usia, tambah bijaksana menghadapi hidup ini, menjalani hidup ini. Tuhan berikan hati yang bijaksana, berkati panjang umur, berkati itu juga makna panggilan Tuhan dalam hidup mereka, sehingga berguna dan memuliakan nama Tuhan di dalam keluarga, di dalam lingkungan dan gereja dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara yang kekasih, dimanapun Anda berada, saudara berada, kita nyanyikan sama-sama, Tuhan memberkati engkau. Kemudian kita akan masuk ke dalam doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memberkati engkau dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah dengan imanmu berkat yang dicurahkan dari sorga. Bapa, kepadamu kami menaruh pengharapan. Kepadamu kami mohon perlindungan. Kepadamu kami mohon penyertaan. Kepadamu kami mohon pembelaan. Datang dari tahta-Mu, yaitu dari tahta Bapa kami yang di sorga. Yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Bahkan yang selalu tinggal di dalam kami, dalam Roh Kudus. Roh yang luar biasa ada di dalam kami, menyertai kami. Haleluya. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Kami mengucapkan selamat Paskah kepada seluruh jemaat. Tuhan memberkati. Amin. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba. Katakan bersama. Keselamatan